Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Terutama dengan nikmat iman dan Islam, karena dengan nikmat iman dan Islam kita bisa mengenal Tuhan kita dan kita jadikan panduan dalam hidup kita, serta kita tahu mana yang diharamkan dan mana yang diharamkan. Lalu untuk apa tujuan kita hidup di muka bumi? Yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Karena semua kebaikan yang kita kerjakan di dunia akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat sempurna di akhirat, yaitu syurga yang abadi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua pengikutnya hingga hari kemudian. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Jannatul Firdaus, surga tertinggi di antara surga lainnya, bersama para rasul, para nabi, dan para syuhada insyaallah. Jemaah sekalian, banyak jalan menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tinggalkan yang dilarang, kerjakan yang diperintahkan. Bilin dalenge buat de balong. Jadi yanan si makna tu jaga ibadah tu, terutama pembulan suci Ramadan ta, dan terutama ibadah sembahyang ta, ibadah solat. Karena banyak dari kalangan umat muslim, umat Islam, suatu perkara yang dianggap remeh di dunia adalah meninggalkan solat. Suatu perkara yang kecil, yang sangat dianggap remeh di dunia adalah meninggalkan solat. Yang kata Nabi SAW, awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamatis solat. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung pada seorang hamba di hari kiamat adalah solat. Lalu beliau melanjutkan, jika solatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Tetapi jika solatnya buruk, maka buruk seluruh amalannya. Jadi yanan si penting tu jaga solat tahu. Karena apa dekat lakukan bau dunia ta, pasti ada hisab dan tanggung jawabnya di hari kiamat kelak. Saya akan berikan contoh saking spesial ibadah solat tapang sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam, saya berikan contoh. Rukun Islam ada berapa? 5, ya. Jadi kopiata saya jadikan contoh sebagai tiang agama. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan solat, berzakat, berpuasa, dan berhaji. Oke, kembali saya hitung mundur rukun Islam ta dengan tiang agama ta saya genggam. Yang kelima, ibadah haji, saya garis bawahi, bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu, Allah masih ngasih kemudahan, Allah masih ngasih keringanan kepada hambanya. Lalu rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi misal katu sakit, jemaah sekalian, katu sakit, katu berpergian jauh, atau katu safar istilahnya, jadi tidak diwajibkan bagi hambanya untuk berpuasa jika ada uzur yang sangat syar'i. Jadi rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Jadi orang fakir, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang fakir itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Allah masih ngasih kemudahan kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan rukun Islam yang kedua di sini
Di sini tiang agama ini saya jadikan contoh, kopiatannya saya jadikan contoh sebagai tiang agama. Apa yang terjadi ketika kita meninggalkan solat? Jatuh, runtuh Pak, dan tidak ada toleransi bagi mereka. Yang kata Sayyidina Umar bin Khattab, lamin tu bilen sopo sembayang tu, kita akan kehilangan segalanya, dunia, akhirat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi apa yang saya sampaikan tonenan sangat, terutama solat lalu ketika Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita, ketika menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, istilahnya Allah cukup menurunkan ayat saja, cukup menurunkan ayat. Allah perintahkan zakat, Allah menurunkan ayat melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Allah perintahkan puasa, Allah menurunkan ayat. Allah perintahkan haji, Allah perintahkan umroh, Allah perintahkan ibadah-ibadah lainnya, Allah cukup menurunkan ayat saja melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Tapi ketika Allah perintahkan solat, apa yang terjadi? Allah yang langsung menjemput ke Sidratal Muntaha, berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Pembawa nane marabasa kita dan bau langit pembawa wan piha ni nan kalaku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertemu dengan para rasul-rasul sebelumnya, Adam alaihissalam, Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam. Bahkan terjadi negosiasi ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah seria kamtoan peristiwa Isra Mi'raj ketika terjadi dan bahkan terjadi negosiasi pangana alo Nabi Muhammad SAW kopang Allah remalik pang Nabi Musa alaihissalam nego ya Muhammad remalik kembali umatmu tidak akan mampu, minta keringanan kepada Allah. Remalik Allah Subhanahu wa taala 50 45 40 35 50 sampai tonan dekatu kerjakan tota 5 rakaat bayasi 5 waktu bayasi. Dan 1400 tahun yang lalu Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu, minta kembali keringanan kepada Allah 5 waktu jadi apa dikatu kerjakan tota nan sebagai waktu tu solat Jadi penuh-penuh kita berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam karena 5 waktu baik Bapak Ibu sekalian penuh tahu pilih lea, apalagi 50 waktu. Jadi penuh-penuh berterima kasih ke Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa dia saya senapat tonenan bisa menjadi muhasabah diri bagi kita, berkoreksi bagi kita, terutama saya. Jadi no sada salah tu saling setotang karena deta tawa ke balong. Karena apa wasilah dekat turunkan ni Allah Subhanahu wa taala ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut kita tiru dan kita diwajibkan untuk meniru. Bahkan sunnah-sunnah yang beliau terapkan kita dianjurkan untuk meniru. Jadi nansi untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita contohkan, untuk kita tiru, yang kiri, yang kanan, yang putih, yang hitam, semuanya. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat lamin nopoka sempurna syariat agama Allah. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat lamin nopoka sempurna Islam Jadi apa yang saya sampaikan semoga bau jadi koreksi untuk diri kita sendiri. Karena semua yang kita kerjakan di dunia, entah yang salah, yang benar, yang hak atau yang batil, pasti ada hisab dan tanggung jawabnya di hari kiamat kelak. Jadi mungkin nan baisi di bau saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf panjang lebar. Oh ya, disclaimer. Tapi ada tambahan sedih. Lalu ketika tode, misal maaf,
tu de untuk solat Allahu Akbar leng imam kaling tu deta les kaling lam saf otomatis kosong toh, kosong nangkangan. Jadi di kiri atau di kanan jamaah atau di bungkak nos kuda sia isi sia maju karena dan buah kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk ulu sutra, nangkang tu ulu sutra untuk solat sunnah. Tetapi ketika 3-4 hari yang lalu kebetulan saya nyebur saat nan masbuk, saya kita kosong pengsap kedua, saya maju, saya lontak baris nan, saya lontak makmum nan ya. Jadi petang ta bagi bapak-bapak atau sanak selaki jika merasa saya lontak untuk anonan, saya jelaskan petang ta. Lalu ketika saya isi, saya lontak sabnan membuat Nabi nan, kita dianjurkan untuk menaruh sutra, tapi kecuali untuk tu solat berjamaah. Jadi sutra kita sudah di imam, sudah kampang imam sutra tu untuk solat berjamaah. Pernah satu kejadian, bukan kejadian, pengalaman saya tahun lalu umroh pang Masjid Haram Mekah atau Masjid Nabawi Madinah. Untuk Allahu Akbar ling imam liwat di Arab ta, wer kiri kanan liwat. Dalam hati saya udah kurang ajar tu ta, udah no bahasa tu ta. Tapi pada realita saya difakir dalam ilmu. Dan sesampai hotel saya cek sosial media apa hukum tu lontak sembayang, dan saat nan po saya tahu jawaban. Makanya imam sebelum solat saw sufufakum fa inna tasyatas sufutu min tamamis solat. Rapatkan dan luruskan saf, karena lurus dan rapatnya saf adalah kesempurnaan solat. Jadi setelah saya tonan po saya koreksi diri saya, oh tapi ternyata saya di zouzon ke di Arab belari langkang ti wer kiri kanan, saya sepan santan lo kurang ajar juta, tapi saya difakir dalam keilmuan. Jadi mana dalilnya? Saya bacakan dalil ya. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, apabila seorang dari kalian solat, hendaklah ia menjadikan sesuatu di hadapannya sebagai sutra. Bila tidak mendapatkan sesuatu, hendaklah ia menancapkan tongkat, hendaklah ia membuat garis dan tidak membahayakan apa yang lewat di depannya. Dalam riwayat lain dikatakan, jika salah seorang di antara kalian solat, hendaklah menggunakan sutra sebagai penghalang di dalam solatnya, walaupun hanya sebuah anak panah. Dan Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, jika kita solat berjamaah, sutranya imam adalah untuk makmum juga. Jadi kita diperbolehkan melewati makmum ketika solat berjamaah. Jadi no sudah masalah tu melontak siang masalah kurang ajar atau enggak nih jamaah sekalian. Tapi ini ada perintah, ada anjuran dari Nabi SAW untuk ingo kosong tengah no sudah sia lontak bae no sudah masalah, karena ada dalil hasan, dalil sahih memang lemah no situ tengan kerjakan. Jadi mungkin nan bayasi di bawah saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.